Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maisarah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPS dengan NIM 0309252026. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pantun adat perkawinan Melayu. Selanjutnya, latar belakang pantun. Pantun merupakan warisan sastra lisan Melayu yang berfungsi sebagai media penyampaian nasihat, doa, dan nilai adat dengan bahasa yang sopan dan bermakna. Dalam adat perkawinan Melayu, pantun digunakan pada setiap tahapan prosesi sebagai sarana komunikasi antara kedua keluarga. Pantun tidak hanya memperindah acara, tetapi juga mengandung nilai agama, kesopanan, dan harapan akan terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan diridhoi Tuhan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan dari pembahasan pantun adat perkawinan Melayu adalah untuk mengetahui dan memahami peran pantun dalam prosesi pernikahan adat Melayu, mengenal nilai-nilai budaya, agama, dan kesopanan yang terkandung di dalamnya, serta menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap pelestarian warisan sastra dan adat istiadat Melayu. Ada definisi pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Melayu yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait bersajak AB-AB, 2 baris pertama disebut sampiran, dan 2 baris terakhir disebut isi. Pantun digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, perasaan, atau sindiran dengan bahasa yang indah, sopan, dan penuh makna. Pantun juga mencerminkan kebijaksanaan, adat, serta nilai-nilai budaya masyarakat Melayu. Pantun dalam budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, pantun memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana komunikasi yang halus, santun, dan penuh makna. Pantun tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media menyampaikan nasihat, adat, nilai agama, dan norma sosial. Melalui pantun, orang Melayu mengekspresikan perasaan, menyampaikan teguran, hingga menyelesaikan persoalan dengan bahasa kiasan yang indah. Selanjutnya, pelaksanaan pantun adat perkawinan Melayu. Pelaksanaan pantun adat perkawinan Melayu dilakukan dalam setiap tahapan upacara pernikahan, mulai dari merisi, meminang, akad nikah, hingga bersanding. Pada tahap merisi dan meminang, pantun digunakan sebagai bahasa pembuka dan penyampai maksud dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan cara yang sopan dan beradat. Balasan pantun dari pihak perempuan menjadi tanda penerimaan atau penolakan secara halus. Saat akad nikah dan bersanding, pantun kembali dilantunkan sebagai ungkapan doa, nasihat, serta harapan bagi kedua mempelai agar hidup rukun, bahagia, dan diridhoi Allah. Pelaksanaan pantun ini biasanya dibawakan oleh juru pantun atau perwakilan keluarga yang memahami adat sehingga suasana menjadi sakral, hikmat, dan penuh nilai budaya. Selanjutnya ada contoh pantun dalam adat perkawinan Melayu. Terdapat 3 contoh. Yang pertama, pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya, ikatan suci telah disepakati, 2 hati bersatu dalam cinta dan doa. Contoh yang kedua, berlayar perahu menuju seberang, angin sepoi menemani jalan, 2 keluarga kini telah terkarang dalam ikatan nikah yang penuh keberkahan. Contoh ketiga, bunga mawar di dalam taman disiram air setiap pagi, pengantin baru kami doakan semoga rukun hingga akhir nanti. Kesimpulannya, pantun adat perkawinan Melayu merupakan warisan sastra lisan yang memiliki peran penting dalam setiap prosesi pernikahan. Pantun digunakan sebagai sarana komunikasi yang sopan untuk menyampaikan maksud, nasihat, doa, dan harapan antara kedua keluarga serta bagi kedua mempelai. Melalui bahasa kiasan yang indah, pantun mengandung nilai adat, agama, dan kesantunan yang mencerminkan budaya Melayu. Oleh karena itu, pantun tidak hanya memperindah upacara perkawinan, tetapi juga menjadi media pelestarian nilai-nilai luhur budaya Melayu. Berikut ini ada saran dari saya dan bentuk implementasinya. Sarannya, agar pantun adat perkawinan Melayu tetap lestari, generasi muda perlu dikenalkan dan diajarkan tentang makna serta fungsi pantun dalam upacara adat. Sekolah, keluarga, dan lembaga adat diharapkan dapat memasukkan pembelajaran pantun dalam kegiatan pendidikan dan budaya. Selain itu, penggunaan pantun dalam acara pernikahan hendaknya tetap dipertahankan meskipun dikemas secara modern sehingga nilai adat dan kesopanan tidak hilang. Yang kedua ada implementasinya. Implementasi pelestarian pantun adat perkawinan Melayu dapat dilakukan dengan mengajarkannya dalam mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, mengadakan lomba berbalas pantun, serta melibatkan juru pantun dalam setiap prosesi pernikahan adat. Di masyarakat, pantun dapat terus digunakan sebagai pembuka acara, penyampai nasihat, dan doa bagi pengantin. Dengan demikian, pantun tidak hanya menjadi tradisi lisan tetapi juga bagian hidup dari budaya Melayu yang terus diwariskan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan video ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.